Ya, dan untuk melihat tanggapan dan respons masyarakat pasca debat perdana Capres yang digelar malam tadi sudah ada rekan kami, Kristanti Yosefa yang berada di kawasan Dukuh Atas, Jakarta. Dan ada Danita Riyadi di salah satu universitas di Yogyakarta. Kita pertama ke Jakarta dulu. Ada Tanti di sana. Tanti, silahkan dengan laporan Anda. Baik pemirsa, tadi malam kita sama-sama menyaksikan seperti apa jalannya debat Capres 2024 yang perdana. Nah, ada banyak sekali momen menarik yang sudah sama-sama kita saksikan ketika para calon presiden sama-sama melakukan adu gagasan maupun saling sanggah seperti itu terhadap tema debat yang sebelumnya sudah disiapkan oleh KPU, yakni tentang pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, serta penguatan demokrasi. Nah, lantas seperti apa tanggapan dari masyarakat perihal debat Capres kemarin? Sudah ada bersama saya salah satu masyarakat, bisa kita tanya langsung. Dengan Bapak siapa? Ismail. Oke Pak Ismail, nonton nggak kemarin debatnya? Yep. Oke, seperti apa nih Pak tanggapan Bapak tentang debat kemarin? Cukup menarik, ini permulaan yang bagus dari rangkaian debat-debat berikutnya. Oke, kalau menurut Bapak kemarin pemaparannya sudah disampaikan dengan jelas atau belum dari ketiga calon presiden? Seperti yang kita lihat bersama, ada yang memaparkan dengan jelas, ada yang emosian, ada juga yang hanya sekedar janji-janji kosong ya. Jadi sebaiknya memang kita masyarakat itu bisa menilai masing-masing kandidat capres ini mana yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di 5 tahun ke depan. Oke, Pak, terakhir nih Pak Ismail, apakah nonton debat kemarin hasilnya itu memengaruhi penilaian Bapak terhadap ketiga calon presiden? Jelas sekali, saya pikir bukan hanya saya saja, tapi semua masyarakat yang sudah mulai diajak dewasa dalam berdemokrasi ya, bisa mendengarkan secara langsung dan ini jelas mempengaruhi. Jadi kalau dilihat dari statistik-statistik survei yang nggak jelas itu ya, saya rasa ini lebih fokus ya, lebih jelas dan masyarakat bisa menilai langsung apa jawaban tanggapan daripada capres itu. Dan kita inginkan jangan hanya sekedar janji kosong, lihat rekam jejak, lihat bagaimana masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih banyak Pak Ismail ya. Ya, sukses. Iya. Nah pemirsa, tapi tidak hanya Pak Ismail, kita akan coba bertanya pada masyarakat lainnya seperti apa tanggapan mereka perihal jalannya debat Capres kemarin. Nah sudah ada bersama saya nih salah satu masyarakat dengan Mas siapa? Mas Rehat. Oke, Mas Rehan, bisa diceritakan nggak tanggapannya terhadap debat kemarin? Tanggapan saya sih debat kemarin berjalan ya menurut saya sih lumayan ya, dari ketiga paslon capres masing-masing menunjukkan visi misinya dan gagasannya mereka. Cuman yang sangat disayangkan menurut saya debat semalam terkesan terlalu saling nyanggah-menyanggah sih. Jadi malah saling sindir juga. Begitu sih dari kacamata awam. Oke, terima kasih banyak Mas Rehat. Nah, itu tadi pemirsa adalah sedikit wawancara saya. Nah, lantas bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah debat kemarin juga menjadi salah satu bahan Anda menentukan siapa nantinya yang akan Anda pilih dalam pemilu 2024? Kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa dari Jakarta. Kita beralih ke Yogyakarta. Kita mau simak pendapat warga di sana. Silahkan, Danita. Boni, kalau dari Yogyakarta saya akan berbincang dengan beberapa mahasiswa. Nah, mengenai pendapat mereka, tanggapan mereka, hasil debat perdana malam tadi. Saya ke Mbak Baik terlebih dahulu. Mbak Baik, bagaimana tanggapan Mbak Baik mengenai hasil debat malam tadi? Kalau dari perspektif saya pribadi ya Mbak, pada debat calon presiden 2024 semalam, saya belum melihat adanya komitmen yang konkret dari para calon presiden. Yang ada malah mereka saling menyerang satu sama lain, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Itu yang membuat seru di situ. Dengan permainan retorika yang sangat terlihat jelas. Kemudian mungkin ini juga merupakan debat perdana, jadinya masih terlihat tegang. Ya mungkin kita lihat saja ke depannya. Ya apakah para calon pemimpin ini dapat dengan lugas meyakinkan para rakyat Indonesia untuk melihat siapa sih yang akan cocok menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Dan harapan saya di antara calon presiden 1, 2, ataupun 3 ini
yang nantinya akan terpilih harus membuktikan secara nyata komitmen yang ada dan menepati janji-janji dari visi misi yang telah mereka deklarasikan sebelumnya. Terima kasih informasinya. Pemirsa, memang itu adalah salah satu pendapat dari mahasiswa di Yogyakarta. Nah, saya kembalikan ke Anda, Ebony di Jakarta. Baik, terima kasih Danita Riyadini melaporkan langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya juga ada Kristanti Yosefa dari Jakarta. Dan pemirsa, kabar utama pagi masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.